anak yang sudah melakukan panggilan kepada orang tuanya dengan namanya tanpa disertai ayah bapak atau ibu dan mama di akhirat tidak dapat bertemu? Jawabannya itu tidak benar. Ibu dan anak, ibu dan bapak di akhirat bisa bertemu asalkan dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang 7 pertanyaan masalah fikih. Yang pertama adalah hukum wudhu di dalam WC. Banyak sekali di dalam masyarakat kita ini masih ada orang yang berwudhu di dalam WC. Maka bagaimana hukum wudhu di dalam WC? Hukum wudhu di dalam WC adalah makruh. Wudhunya sah, tetapi hukum wudhu di dalam WC adalah makruh. Berkahilah mereka. Yang kedua tentang sholawat menjelang azan. Terutama di masyarakat kita ini banyak sekali sebelum azan atau menjelang azan itu diadakan sholawat, membaca sholawat. Pertanyaannya, bagaimana hukum membaca sholawat menjelang azan? Jawabannya tidak sunnah. Tetapi menurut Imam Al-Bakri, hukum membaca sholawat menjelang azan hukumnya sunnah. Berkahilah mereka. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara melakukan sholat fardu di atas kapal? Ini banyak terjadi bagi para nelayan maupun para ABK ataupun kapten kapal, di mana mereka kehidupannya lebih banyak di lautannya daripada di daratannya. Lantas bagaimana cara melakukan sholat fardu di atas kapal? Jawabannya, orang yang sholat fardu di atas kapal mereka tetap wajib menghadap kiblat. Sumpama kapalnya tersebut tidak menghadap ke kiblat atau berbelok arah dari kiblat, maka orang yang sholat fardu tersebut harus segera menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Dan orang yang sholat fardu di atas kapal harus sholat secara berdiri, kecuali dalam situasi yang tidak memungkinkan, seperti kepalanya pusing atau kapalnya yang bergoyang-goyang sehingga tidak memungkinkan untuk berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk, dan sholat fardunya tersebut tidak wajib untuk diulangi. Dalam kata lain, sholatnya sah. Berkahilah mereka. Yang keempat, tentang bagaimana cara mengerjakan sholat fardu di bus ataupun kereta api, yang mana bus ataupun kereta api tersebut di waktu-waktu sholat tidak berhenti. Pertanyaannya, bagaimana mengerjakan sholat fardu di bus maupun di kereta api? Jawabannya, orang tersebut mengerjakan sholat sebisanya atau semampunya untuk mengerjakan sholat. Tetapi apabila orang tersebut mengerjakan sholat di atas bus tersebut atau kereta api tersebut tidak menghadap ke arah kiblat ataupun tidak bisa menyempurnakan rukun-rukunnya sholat, maka orang tersebut wajib i'adah atau mengulangi sholatnya. Berkahilah mereka. Pertanyaan yang kelima, tentang membunyikan jari-jari ketika ibadah sholat. Sebagian orang ada yang suka menggerakkan, bahkan membunyikan
jari-jarinya, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Ketika digerakkan maka jarinya berbunyi. Nah, mau ke rumah-rumah, dia suka membunyikan jari-jarinya. Bahkan di mana saja dia berada, senang membunyikan jari-jarinya. Bahkan membunyikan jari-jarinya tersebut dibawa ke dalam sholat. Pertanyaannya, bagaimana hukum membunyikan jari-jari tangan ataupun kaki ketika berada di dalam ibadah sholat? Jawabannya, hukum membunyikan jari-jari tangan maupun jari-jari kaki di dalam sholat hukumnya adalah makruh. Berkahilah mereka. Pertanyaan ke-6 tentang bagaimana hukumnya laki-laki menggunakan pewarna kuku. Bagi laki-laki sudah jelas diharamkan untuk menggunakan pakaian wanita maupun atribut-atribut wanita. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum menggunakan pewarna kuku bagi kaum laki-laki? Jawabannya, hukum menggunakan pewarna kuku bagi kaum laki-laki adalah diharamkan kecuali diperlukan. Semisal menggunakan pewarna kuku untuk pengobatan, maka itu diperbolehkan. Berkahilah mereka. Pertanyaan yang nomor 7. Bagaimana hukum memanggil kedua orang tua dengan sebutan namanya langsung, tidak menggunakan kata bapak atau mama, ayah atau ibu. Zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda tidak menggunakan bapak maupun mama atau ayah maupun ibu kepada orang tuanya tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya bagi seorang anak yang tidak menggunakan panggilan kepada orang tuanya dengan tambahan bapak, mama atau ayah dan ibu. Hukumnya bagaimana? Jawabannya, anak tersebut adalah su'ul adab, tidak punya sopan santun, tidak ada adab, tidak punya budi pekerti yang baik, tidak punya budi pekerti yang baik kepada orang tuanya tersebut. Dan amalan perilaku tidak memanggil kedua orang tua dengan sebutan ayah, mama, ibu, bapak atau memanggilnya langsung, itu adalah salah satu amalan yang menyebabkan kefakiran. Pertanyaan yang kedua, apakah benar anak yang sudah melakukan panggilan kepada orang tuanya dengan namanya tanpa disertai ayah, bapak atau ibu dan mama di akhirat tidak dapat bertemu? Jawabannya, itu tidak benar. Ibu dan anak, ibu dan bapak di akhirat bisa bertemu asalkan dua-duanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam pengajian berikutnya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahilah mereka dengan segala nikmat yang besar di dunia.